Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Selvianti Beraa dengan NIM A321240006. Saya dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya dari kelas A angkatan 2024. Baik, di sini kita akan masuk pada pertemuan keempat, di mana kita akan membahas pertanyaan hasil diskusi dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia tentang hukum tata negara. Dan di sini kita akan membahas 6 poin atau 6 pertanyaan. Poin yang pertama yang akan kita bahas itu tentang bagaimana efektivitas sistem check and balance dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia. Efektivitas dalam check and balance di Indonesia terbagi atas 5 bagian, dan yang pertama itu pemisahan kekuasaan, di mana lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif diperlukan dalam pemisahan kekuasaan dan sistem check and balance dengan tujuan itu ada 5 bagian. Yang pertama, mencegah tirani dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, mencegah keseimbangan dan saling mengawasi antar lembaga. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Yang keempat, melindungi hak-hak warga negara. Yang kelima, mendorong demokrasi yang sehat dan efisien. Dan yang kedua, pengawasan dari DPR, MK, dan BPK, di mana DPR bertujuan untuk mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah. MK memastikan bahwa kebijakan dan undang-undang sesuai dengan konstitusi, dan BPK memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara akuntabel. Yang ketiga, efektivitas dalam praktik. Itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, keterbatasan. Meskipun sistem check and balance secara teoritis kuat dalam praktiknya, ada tantangan seperti korupsi, politisasi lembaga, dan kurangnya independensi yudikatif. Yang kedua, kasus korupsi. Banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi menunjukkan bahwa sistem pengawasan belum sepenuhnya efektif. Yang ketiga, reformasi. Upaya reformasi seperti pembentukan KPK telah membantu akuntabilitas, tetapi masih perlu untuk ditingkatkan. Adapun peran masyarakat sipil dan media, di mana masyarakat sipil dan media memainkan peran penting dalam mengawasi kekuasaan melalui advokasi, investigasi, dan pemberitaan. Meskipun ada peran masyarakat sipil dan media, tetapi ada tantangan ke depan. Yang pertama itu politik uang, di mana masih maraknya politik uang dan pemilu dan proses legislatif. Yang kedua, independensi lembaga. Perlunya memastikan independensi lembaga yudikatif dan penegak hukum dari intervensi politik. Yang ketiga, pendidikan politik, di mana pendidikan politik memiliki peran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam sistem demokrasi. Baik, kita masuk pada poin yang kedua tentang apakah sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia saat ini sudah efektif dalam melaksanakan pemerintahan. Baik, seperti yang kita ketahui, sistem pemerintahan presidensial itu sudah diterapkan sejak era reformasi. Bisa dikatakan sudah efektivitas dalam melaksanakan pemerintahan. Antara lain ada 4 bagian. Yang pertama, stabilitas politik, di mana sistem presidensial telah memberikan stabilitas politik karena presiden memiliki masa jabatan tetap dan tidak mudah untuk digulingkan. Yang kedua, akuntabilitas langsung, di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat sehingga memiliki tanggung jawab langsung kepada publik. Yang ketiga, reformasi pasca Orde Baru, di mana presidensial telah mendorong reformasi politik seperti pemilihan umum yang lebih demokrasi, kebebasan pers, dan
peningkatan partisipasi masyarakat. Dan yang keempat itu check and balance, di mana adanya mekanisme check and balance antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah mencegah dominasi satu lembaga. Baik, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu apakah negara-negara yang menganut sistem kerajaan itu tidak menggunakan hukum tata negara? Jika memang tidak, apakah ada hukum lain yang digunakan oleh negara yang menganut sistem kerajaan untuk mengatur struktur pemerintahan? Baik, negara-negara yang menganut kerajaan atau yang biasa disebut dengan monarki tetap menggunakan hukum tata negara. Meskipun bentuk dan penerapannya itu dapat berbeda-beda, tergantung pada jenis monarki yang dianut. Hukum yang digunakan dalam monarki itu yaitu 1. Konstitusi. Di negara monarki, konstitusional adalah dasar hukum utama yang mengatur struktur pemerintahan, termasuk peran dan batasan kekuasaan raja atau ratu. Yang kedua, hukum adat atau tradisi. Di beberapa monarki, terutama yang bersifat absolut, hukum adat atau tradisi kerajaan dapat memainkan peran penting dalam mengatur pemerintahan. Yang ketiga, hukum statua. Di negara monarki konstitusional, parlemen biasanya membuat undang-undang yang mengatur berbagai aspek pemerintahan dan hubungan antara monarki dengan lembaga lainnya. Baik, kita akan masuk pada poin yang keempat dengan bagaimana hubungan antara prinsip kedaulatan rakyat dengan praktik demokrasi di Indonesia dalam konteks hukum tata negara. Dalam hubungan antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik demokrasi di Indonesia sangat erat, terutama dalam konteks hukum tata negara. Prinsip kedaulatan rakyat merupakan fondasi utama dalam sistem demokrasi. Di Indonesia diwujudkan melalui pemilu, desentralisasi, partisipasi masyarakat, dan hukum tata negara seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemilu, serta Undang-Undang Perda yang mengatur mekanisme dalam pelaksanaannya. Baik, kita masuk pada poin yang kelima, yaitu bagaimana peran utama tata negara dalam mengatasi konflik-konflik yang terjadi di negara kita saat ini. Baik, dengan adanya kerangka hukum yang jelas seperti Undang-Undang Dasar 1945, mekanisme penyelesaian sengketa seperti lembaga Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, desentralisasi, dan otonomi daerah, serta perlindungan hak asasi manusia, di mana telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dan adapun penguatan demokrasi dan mediasi dan konstitusional. Baik, kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu apa dasar filosofi yang mendasari pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan, dan apakah pembagian ini selalu mencerminkan keadilan dan kebenaran? Baik, dasar filosofi yang mendasari kekuasaan dalam sistem pemerintahan itu berasal dari para filsuf politik, terutama Montesquieu, yang menggambarkan teori politika. Teori ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan membagi kekuasaan negara, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, legislatif, yang tujuannya itu untuk membuat undang-undang, eksekutif itu untuk menjalankan undang-undang, dan yudikatif mengawasi dan menegakkan hukum. Tetapi ada dasar filosofi pembagian kekuasaan. Yang pertama itu prinsip keadilan, yang kedua prinsip check and balance, yang ketiga prinsip perlindungan hak asasi manusia, dan yang keempat prinsip demokrasi. Pembagian kekuasaan tidak selalu secara otomatis mencerminkan keadilan dan kebenaran. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini. 1. Implementasi yang tidak dikenal. Dalam praktiknya, pembagian kekuasaan bisa tidak seimbang jika salah satu cabang itu terlalu dominan. Yang kedua, intervensi politik. Yang ketiga, ketimpangan sosial dan ekonomi. Hal ini dapat mempengaruhi
representasi rakyat dalam cabang legislatif, sehingga kebijakan yang dihasilkan selalu tidak adil. Yang keempat, budaya korupsi yang dapat merusak sistem check and balance. Dan yang terakhir, yang kelima, ketidaksetaraan akses keadilan. Meskipun kekuasaan yudikatif ada, akses keadilan bagi masyarakat miskin atau yang terpinggirkan itu masih sangat terbatas. Baik, sekian hasil pemaparan materi yang dapat saya paparkan pada malam hari ini mengenai hukum tata negara. Kiranya materi yang telah saya jelaskan tadi itu dapat bermanfaat bagi kita sekalian dan dapat menjadi pembelajaran baru buat saya. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pengucapan tadi. Dan saya akhiri semuanya dengan ucapan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.